Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sudah cicip kurmanya, ya. Sudah, kurma apa aja di sini ada? Di sini yang paling terkenal ya kurma Ajwa Madinah ini ya. Ajwa Madinah oleh khasnya di sini. Jadi memiliki khasiat. Walaupun semuanya sebenarnya kurma itu sangat berkhasiat ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, beliau menjamin tidak akan kelaparan ya bagi rumah yang dalamnya ada buah kurma. Ya, sangat berkhasiat buah kurma ini, apalagi tadi kurma ajwa ya, kurma ajwa yang ditanam di Madinah ini, apalagi di Awali, daerah Awali ya, kenal dengan kurma ajwa yang sangat berkualitas. Maka paling bagus ajwa yang ditanam daerah Awali ini, daerah Kuba ya, memiliki tambahan khasiat sebagai penguat antibodi dia, sebagai tiryak kalau bahasa Arabnya ya. Bagi tadi khasiatnya terhindar dari racun dan juga gangguan sihir ya. Jika seorang mengawali harinya dengan memakan kurma, itu paling bagus, itu sebutkanlah dokter-dokter juga ya, paling bagus diawali dengan makan kurma, apapun kurma itu ya. Kalau bisa ajwa itu bagus, tapi kalau kurma yang lain tidak masalah ya. Yang dikatakan para ulama juga di sini tidak hanya kurma ajwa ya, kurma yang lain insya Allah bisa dapatkan khasiat ini. Sampai Nabi Muhammad SAW juga mengatakan ada satu pohon sebagai yang pantas dipermisalkan untuk seorang muslim. Ada yang tahu pohon apa Bapak Ibu sekalian? Pohon apa? Nabi SAW pernah juga menanyakan kepada sahabatnya ya, pohon apa yang pantas dipermisalkan dengan seorang mukmin? Pohon kurma, benar ya. Pohon kurma, karena semuanya bermanfaat ya, dari ujung atas sampai bawah akarnya bermanfaat. Dahulu Masjid Nabi SAW dibangun tiang-tiangnya dari pohon kurma ya. Kemudian atapnya jadi pelepah-pelepah kurmanya, sampai mimbarnya subhanallah ya. Ada kisah yang luar biasa. Mimbar Nabi SAW dahulu ya bangun dengan batang kurma ya, dari batang kurma. Dan setelah ada perbaikan ya, renovasi makin bagus ya, mimbar Nabi SAW dibangun dengan kayu ya, sudah 3 undakan. Nah tadi batang kurma yang biasa jadi tempat untuk Nabi SAW khutbah itu mau disingkirkan, sampai Nabi Muhammad SAW mengusap batang kurma tersebut. Tanyakan para sahabat, kenapa wahai Rasulullah, ini batang kurma aja menangis. Sahih hadisnya ya, hadisnya sahih. Batang kurma yang biasa jadikan sandaran Nabi SAW untuk khutbah itu mau disingkirkan ya, itu menangis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, nggak mau tinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Hadisnya sahih ini ya. Bahkan disebutkan riwayat lain, sebagian sahabat juga mendengar ya, ada tangisan dari batang kurma. Oh, batang yang hidup apa ya, mati ya, mati karena tidak menjadi pohon ya, batang kurma yang menjadi sandaran Nabi SAW ketika khutbah, sampai menangis. Tinggalkan tadi sudah disingkirkan ya, dibuat 3 undakannya seperti sunnah ketika buat untuk mihrab khutbah ya. Batang kurma ini sampai menangis. Kenapa? Karena akan disingkirkan ya, takut ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa ya, saking cintanya, benda mati ya cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus lebih rindu dan cinta pada Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian destinasi berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah kita akan menuju Masjid Quba ya. Masjid Quba di daerah Awali ini ya, saya sampaikan bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW. Masjid Quba ini ya, beliau sempat
sempatkan minimal sekali setiap pekannya. Kan dalam riwayat Ibnu Umar, beliau sering hari Sabtu ya, hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba ini ya untuk bisa beribadah di dalamnya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk beribadah ya, ketika berziarah ke kota Madinah, bisa mungkin kita mengunjungi Masjid Quba. Kata Nabi Muhammad SAW ya, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang sudah bersuci ya, berwudu dari rumahnya, tsumma ata Masjid Quba, kemudian datang ke Masjid Quba ya, fasalla fihi salatan, kemudian Allah SWT berikan kemudahan untuk menunaikan ibadah minimal salat 2 rakaat di sana ya, fasalla fihi salatan kana lahu ka ajril umrah ya, maka dihitung pahala baginya adalah pahala umroh ya, hitung pahala berumroh. Ini di kiri kita sudah terlihat ya Masjid Quba, Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Quba, Masya Allah, ada 4 menara ya, 4 menara dan 6 kubah besar dan di bawahnya ada kubah kecil-kecil. Ini arsiteknya arsitek kerajaan Turki Utsmani ya, kerajaan terakhir dari kalangan umat Islam ya. Banyak perubahan ya, renovasi, sama paling besar renovasi zaman kerajaan Arab Saudi ya, kerajaan Malik Fahd. Dan sekarang ya di arsiteknya paling terlihat arsitek Turki Utsmani ya, karena banyak kubahnya seperti itu. Dan di sini juga di kanan ini ada jalur pejalan kaki ya. Setelah corona, para Saudi jalur pejalan kaki ya, itu dari arah kanan itu ke arah Masjid Nabawi ya. Dan Nabi SAW terkadang beliau mengunjungi Masjid Quba berjalan kaki dari arah Masjid Nabawi ya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka dibangun jalur pejalan kaki ya, kemudian jalur untuk naik kendaraan ada ya. Nabi SAW terkadang beliau naik ontak sini ya, kendaraan, kadang beliau berjalan kaki ke Masjid Quba. Ya, ya. Nggak masalah, insya Allah, nggak masalah. Ya Allah, rahmat Allah itu luas. Ya, insya Allah nanti dapat pahala, insya Allah ya. Nah, ketika kita berangkat ke sini dalam niat ibadah ya, mau beribadah di Masjid Quba nggak masalah. Nanti kalau yang batal juga kita bisa wudhu lagi, nanti saya antar ya, saya antar insya Allah tempat wudhu, mau toilet nanti. Untuk bapak ibu kan terpisah tempatnya, nanti saya tunjukkan untuk bapak, untuk ibu-ibu di ke kiri, nanti bapak kanannya ya. Oh, masih ada. Minimal nanti kita menaikkan 2 rakaat salat ya, minimal 2 rakaat. Tapi kalau mau nambah silakan. Salatnya apa aja bebas Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Kita niat salat sunnah duha, karena ini waktu duha silakan. Yang mau salat sunnah tahiyatul masjid, yang mau digabung niatnya nggak masalah, karena salat sunnah ya. Mau salat 4 rakaat ya, 6 rakaat. Saat berapa menit saat di sini, saat kurang lebih saat seperti ah 10.45 udah, sekarang 10.45, berarti setengah jam. Nah, sudah ke Nawawi kurang lebih 20 menit ya. Ya paling lama setengah jam ya, kalau bisa setengah jam kita sudah berangkat menuju Masjid Nabawi insyaallah ya. Berarti sekarang 10.45 ya. Berarti sebelum jam 11.15 sudah berada di bis ya. Diingat bisnya, parkirannya ya. Dan dapat parkiran dekat ya. Coba.
Ya, di kanan ini Masjid Kuba. Ibu-ibu dan sekalian. Ya, tadi untuk sholatnya minimal 2. Ya, silakan. Parkir. Kami mohon untuk nanti dalam masjid kalau bisa berdekatan ya, agar mudah berkumpul ya, agar mudah berkumpul ibu-ibu dan mas sekalian. Ya, parkir di sini ya. Ingat bisnya 268 ya, Pak? Iya. 267. Nomor bisnya 267. Warna coklat emas yang sampai tertukar. Nanti sebelum kita beribadah foto dulu ya. Foto dulu sebentar ya, di dekat masjid insyaallah. Silakan Bapak Ibu jemaah sekalian turun. Ambil wudhu dulu. Sendal di mana? Gimana? Jual sendal. Jual sendal. Iya. Di dalam. Kalau di sini nggak ada, di luar. Di luar juga kayaknya sekarang udah nggak ada sekarang. Gimana? Pakai ini? Iya, jarang sudah. Pakai payung, Pak. Oh. Sepatunya dibawa masuk aja. Pakai sendal saya. Sendalnya rusak. Nggak apa-apa. Pakai sendal itu. Iya. Oke, siap. Foto dulu aja, foto dulu aja. Di dekat sana. Nggak boleh deket-deket kalau mau bapak. Iya, oke. Pakai sendal saya aja, saya nunggu sini nggak? Iya. Nah, begini kan lebih aman. Iya, tadi gini terus sampai pegel. Toilet di mana? Ya di sana yang kemarin itu, Pak. Lurus lagi. Kan kemarin kita masuk belok kiri kan? Ini yang sebelah kanannya. Gitu. Ya, ini kita foto dulu ya di deket situ, cuman nggak deket-deket banget karena nggak boleh. Nanti foto bareng-bareng dulu sana.